Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال أيضا صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di awal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah banyak sekali keutamaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, surat yang kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Banyak ditafsirkan. Ada yang mengatakan 10 hari atau 10 hari Ashrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada juga yang mentafsirkan 10 hari pertama di bulan Muharram. Tapi yang rajih, yang kuat, termasuk di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yaitu saat ini. Allah bersumpah demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Bulan Zulhijjah juga termasuk Ashhurul Hurum. Salah satu bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan Rajab, yaitu bulan yang terpisah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kita berada di bulan Zulhijjah. Wabil khusus 10 hari pertama bulan Zulhijjah
bisa ditandingi oleh amal soleh apapun, amal kebaikan apapun di hari-hari yang lain dibandingkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan amal soleh jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah pahala yang sangat mulia, pahala yang sangat agung, tapi ternyata tidak pula bisa menandingi amal soleh dan amal kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, tentunya jangan sia-siakan amal soleh, amal kebaikan, amal kebajikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang tidak bisa ditandingi pahalanya meskipun jihad fisabilillah. Maka jangan sampai kita melewati momentum 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang sangat mulia ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Al-Bukhari. Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr. Qala ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal saleh yang lebih baik di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada amal yang lebih utama. Para sahabat bertanya, meskipun jihad fisabilillah ya Rasulullah? Ya, meskipun jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali seseorang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, dan dia syahid fisabilillah, tidak kembali lagi. Itu baru bisa menandingi 10 hari pertama amal soleh di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tentunya kita baru stuck di bulan Zulhijjah ini, maka jangan sampai kita sia-siakan waktu yang sangat mulia. Tentunya amal saleh yang seperti apa yang mulia? Tentu yang paling utama adalah haji dan umrah. Umrah di antara umrah berikutnya kafaratun lima bainahuma, akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya saudara-saudari kita dari tanah air sudah berangkat ke tanah suci, dan alhamdulillah juga ada yang berangkat malam ini dan mungkin malam-malam berikutnya, dan puncaknya nanti di Arafah. Maka kita doakan semoga jamaah yang berangkat ke tanah suci diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan hingga kembali ke tanah air membawa haji mabrur insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi kita banyak sekali amal saleh. Yang pertama, kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa bisa dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Zulhijjah kalau kita sanggup. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena status media atau sosial media, karena pujian manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala,
1 hari saja, maka Allah akan jauhkan dirinya dengan puasanya itu dengan api neraka 70 tahun. Masya Allah. Kalaupun kita tidak sanggup puasa dari hari pertama sampai hari ke-9, paling tidak kita berpuasa di hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah. Siyam pada hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffir sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang puasa Arafah 1 hari puasa Arafah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kalaulah kita puasa setiap tahun puasa Arafah, maka sepanjang tahun dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diri kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita ajak, yuk nak, yuk istri, mari kita puasa Arafah 1 hari, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan amal soleh apalagi yang lain? Banyak membaca Al-Quran, bersedekah, sholat malam, sholat tahajud, jangan sampai terlewat. 2 rakaat sunnah fajar, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedekah juga kita perbanyak, termasuk sedekah di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hijrah Bintaro. Kita niatkan sedekah karena Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Maka Allah akan ganti baik di dunia apalagi di akhirat. Allah pemberi, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka kita keluarkan sedekah hari pertama, hari kedua, apalagi saat ini Jumat Barakah. Jangan ragu-ragu. Sedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, sirran wa alaniyah. Maka Allah insya Allah akan terima sedekah kita. Dan juga sholat malam. Kemudian kalau kita punya pasangan hidup atau keluarga, jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai ada rasa benci, rasa dendam. Mobil khusus buat keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Dan juga kita bisa membersihkan hati kita dari muslimin dan muslimat. Setiap kita ingin tidur, kita beristighfar kepada Allah dan kita maafkan orang-orang yang berinteraksi dengan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Karena ada sahib, orang ahlul jannah adalah yang hatinya bersih. Diceritakan oleh Rasulullah, dia setiap ingin tidur beristighfar, mohon ampunan pada Allah dan membebaskan segala kesalahan manusia, termasuk dia memaafkan, sehingga dia termasuk ahlul jannah, penduduk atau penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah kurban. Masih ada waktu bagi kita yang nanti Idul Adha, pastikan diri kita mampu untuk bisa berkorban, karena Allah sudah berikan kita rezeki yang melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat memiliki anak, pasangan hidup, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah muliakan kita. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi berkurban perintah dari Allah, meneladani Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia berkurban. Ketika Allah perintahkan, falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia berkurban dan tunduk patuh atas instruksi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meneladani bagaimana kita bisa
menyisihkan rezeki yang Allah berikan untuk bisa berkurban. Di antara kita semuanya insya Allah sanggup. Kalaulah di antara kita semuanya memiliki HP, ada HP-nya yang Samsung, iPhone yang harga 3 juta, 5 juta, 10 juta, atau bahkan 20 juta dengan entengnya. Bahkan kita memiliki kendaraan, motor, mobilnya lebih dari satu, mentereng dan seterusnya. Kita punya deposito, itu dengan mudahnya kita bisa beli perhiasan dunia. Tapi untuk akhirat kita masih mikir-mikir. Bahkan di Masjid Al-Hijrah mungkin masih sedikit, kurbannya tambah lagi. Baik sapi maupun kambing. Berikan yang terbaik. Man wajada ahsa'a wa lam yudha'i fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, kalau diberikan rezeki oleh Allah masih enggak mau juga berkurban, enggan berkurban, jangan dekatkan mushola kami. Jangan ikut sholat Idul Adha. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masih ada kesempatan bagi kita yang belum, maka kita niatkan karena Allah. Bisa di Masjid Al-Hijrah atau di masjid tempat kita tinggal atau dimanapun berada, ataupun di pelosok negeri yang jarang memakan daging kambing, sapi dan seterusnya, atau bahkan bisa di Palestina, di Gaza. Niatkan karena Allah, maka insya Allah Allah akan berikan kita pahala yang sangat besar, yang tentunya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah bisa panjangkan umur kita. Insya Allah kita bisa melaksanakan amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan bulan-bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu was sami'ul alim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك فرصة الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك فرصة الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك فرصة الحج والعمرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Allah